Kita kembali lagi di Belajar Islam MNC Muslim. Ibu berdua, kita tadi sampai pada pembicaraan antara menyiapkan segala sesuatunya yang kebetulan banyak bersifat domestik begitu ya, seperti memasak dan lain sebagainya, dengan ibadah gitu, beribadah puasa, tadarus, kemudian taraweh, memperbanyak sholat-sholat sunnah begitu. Nah, kalau perempuan, yang kebanyakan kebetulan perempuan ini yang menyiapkan begitu, dan selama ini anggapan masyarakat kan perempuan menyiapkan buka, menyiapkan sahur, dan menyiapkan segala sesuatunya itu ibadahnya perempuan gitu. Saya takutnya jangan-jangan nanti habis masak capek, justru nggak sempat tahajud dan nggak sempat tadarus begitu. Nah, ini sebetulnya seperti apa sih? Apakah benar gitu bahwa ya perempuan kalau mau ibadah di bulan puasa ya itu sudah cukup gitu? Dokter Ati dulu mungkin. Apa yang disampaikan Mbak Fira tadi, aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik dan domestik itu tadi, seperti memasak, menyiapkan buka puasa, mempersiapkan makan sahur, ya, kemudian nanti takjil dan sebagainya. Itu sebetulnya memang yang kita lihat saat ini di masyarakat kita, bahwa peran-peran itu memang lebih banyak dilimpahkan kepada kaum perempuan gitu, sehingga akibatnya tadi disampaikan Mbak Fira, yang seharusnya pada bulan puasa itu kita harus meningkatkan ibadah kita dalam pengertian yang ibadah mahdoh, ya, mendekatkan diri kepada Allah, itu kemudian menjadi terlenakan dengan aktivitas-aktivitas itu tadi, karena semuanya dibebankan kepada perempuan gitu, sehingga perempuan sudah kecapean mempersiapkan buka puasa, akhirnya tidak, setelah berbuka tidak bisa menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk dan dengan baik. Setelah itu pun nanti juga harus disuruh untuk mempersiapkan untuk sahur gitu. Akhirnya ya, jadi perempuan ini menjadi tidak bisa konsentrasi terhadap ibadah puasa itu sendiri gitu, tetapi lebih banyak kepada aktivitas-aktivitas yang seharusnya itu tidak harus dilakukan oleh perempuan saja, tetapi kepada seluruh anggota yang ada dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, sehingga kemudian semuanya bisa menikmati puasa bersama-sama, kemudian pekerjaan rumah tangga juga bisa dilaksanakan bersama-sama. Jadi kalau capek bareng-bareng, atau tidak capek juga bareng-bareng juga gitu. Jadi nggak ada sebetulnya ayat khusus yang bahwa dalam bulan perempuan yang harus nyiapin, itu nggak ada ya? Ya, saya kira pada prinsipnya apapun yang positif itu ibadah, ya. Perempuan melakukan masak dan sebagainya, itu bisa terhitung ibadah. Cuma persoalannya adalah kalau kesibukan itu kemudian menyebabkan dia tidak sempat melakukan ibadah dalam bentuk lain, padahal dia sangat menginginkan, kan. Karena itu di bulan puasa ini sebenarnya kan bulan di mana kita memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki kualitas hubungan kita sebagai manusia, baik di hadapan manusia lain, terutama di hadapan Tuhan. Kita menyebut bulan Ramadan itu ibarat bulan kawah candra di muka, ya. Kita dilatih selama sebulan lamanya, dan itu harusnya kepada semua pihak gitu. Jadi kita harus punya satu tradisi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, yang memungkinkan laki-laki maupun perempuan itu melatih diri untuk tidak hanya ibadah, ya, menahan nafsu, kemudian menahan emosi dan lain sebagainya. Sehingga kalau sampai ada tugas domestik itu membuat salah satu pihak sibuk, lalu dia tidak sempat kontemplasi, tidak sempat, itu memang harus difikirkan untuk berbagi peran selama bulan Ramadan itu. Nah, gimana caranya ya, Bu? Maksud saya selama ini kan sepertinya betul-betul sudah terpetakan, ya, dibakukan. Sebenarnya persoalannya ketika dia dibakukan. Cuma tidak masalah kalau kemudian istri mengambil peran itu, tapi sesekali, apalagi kalau misalnya suami itu sebetulnya punya waktu banyak untuk melakukan, sedangkan istrinya bekerja di rumah, maka harus ada perubahan. Maksudnya jangan sampai istri sudah kerja di rumah seharian, dia dituntut untuk menyiapkan buka, dia dituntut untuk sahur, padahal ada orang yang sebetulnya bisa melakukannya di rumah. Begitu. Iya. Mungkin Dokter Atia mau menambahkan untuk hal ini, masalah berbagi peran itu tadi. Iya.
Sebetulnya juga tadi dikatakan Bu Nur ya, memang bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan memasak dan sebagainya itu juga memang kalau diniatkan ibadah itu memang bagian dari ibadah. Cuman memang dampak itu tadi karena sudah kelelahan akhirnya tidak banyak melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya bisa dia laksanakan pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengantisipasi hal ini? Itu kita bisa melakukan pemahaman kepada seluruh anggota keluarga kita bahwa laki-laki maupun perempuan itu juga punya hak untuk beribadah yang sama, untuk melakukan kewajiban yang sama gitu. Jangan kemudian beban-beban yang bersifat domestik itu hanya diperankan atau diberikan kepada perempuan saja. Kadang-kadang kan kita lihat ini namanya perempuan itu kan kepengen juga nanti bisa bertadarus menghatamkan Al-Quran juga, pengen juga nanti beriktikaf, kemudian bertaraweh. Tetapi itu tadi kadang-kadang ibadah-ibadah itu hanya dinikmati oleh sebagian, bahkan mungkin tidak semua kaum perempuan bisa melaksanakan itu dengan baik karena sebab itu tadi ya. Meskipun juga banyak juga dari perempuan-perempuan kita yang hebat, mereka juga melaksanakan aktivitas itu, tetapi di sisi lain mereka juga bisa tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Selama itu mungkin lakukan. Baik, iya. Saya akan banyak bertanya lagi kepada Ibu berdua, terutama tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, tradisi Rasulullah selama bulan Ramadan. Tapi kita akan istirahat sebentar. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.